Kalishero menatap Qin Yichen, lalu tiba-tiba teska-teska. Aku tidak mengharapkannya. Aku tidak mengharapkannya. Qin Yichen sedikit terkejut dengan kata-kata Kalishero. Di depan Qin Yichen, Kalishero tidak bermaksud berpura-pura, dan langsung berkata. Saat ini, kuil penguasa cahaya sangat sibuk di dalam dan di luar. Di luar, ada tekanan dari Mahkamah Agung Tuhan, dan di dalam, ada orang percaya yang berani datang dari mana-mana. Saya pikir, di bawah kabar baik seperti itu, seharusnya kuil cahaya Tuhan kekurangan sumber daya dan kurangnya lahan, dan kesulitan staf sulit untuk menunggu masalah. Saya pikir, Lord of Light, Anda harus berpikir tentang bagaimana memecahkan situasi dan bagaimana menggunakan retorika Anda di Hall of Nothingness untuk menstabilkan keunggulan Anda saat ini dan berkembang selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka kamu bahagia di sarang wanita. Sepertinya aku masih melihat orang yang salah. Kalishero berhenti dan menatap Qin Yichen. Di matanya, ada lebih banyak keraguan. Karena di mulut Lao Sai, Qin Yichen bukanlah orang seperti itu. Dia membutuhkan jawaban, meskipun jawabannya kemungkinan besar salah. Dengan cara itu, dia setidaknya memiliki kesempatan untuk membujuknya agar tidak mengecewakan orang yang begitu beriman. Qin Yichen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia akhirnya menemukan alasan untuk mengakhiri kehidupan pribadinya yang singkat dengan Athena, Athena mengucapkan selamat tinggal, mengulurkan tangan dan menyentuh bekas bibir di pipinya, tetapi dia tidak bisa menghapusnya. Qin Yichen bergetar tak berdaya, menggelengkan kepalanya. Ciuman cantik, bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan itu? Sama seperti penganut yoyo ini, bagaimana saya bisa memenuhi niat baik mereka? Kalishero tertegun sejenak, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tiba-tiba tersenyum, dan menatap Qin Yichen. Beberapa hal tidak perlu dikatakan dengan begitu jelas, aku bisa memberitahumu untukmu. Qin Yichen sedikit tersenyum, dan diam-diam memuji rekomendasi Tuan Sai. Meskipun Li Siluo berbicara sedikit secara langsung, dia benar-benar orang yang bisa digunakan kembali. Dengan gerakan santai, dia menggiring cari Siluo dari tangga langsung ke sisinya, lalu dia berkata, aku tidak suka birokrasi. Dan kurasa kamu juga tidak akan menyukainya. Carisara mengangguk dalam diam. Meskipun formalitas, saya sangat menikmati proses di sini. Qin Yichen merasa nyaman dalam sekejap. Untuk dapat memiliki seseorang yang tidak terlalu merepotkan untuk berbicara, dan siapa yang tahu apa kalimat selanjutnya setelah mengucapkan kalimat terakhir, seharusnya tidak terlalu mudah untuk berkomunikasi. Kamu datang denganku. Setelah berbicara, Qin Yichen langsung berteleportasi keluar bidang seni bela diri yang dipersembahkan oleh Kaisar Salju. Kalishero kini telah menjadi penganut kuil penguasa cahaya, dan dia juga mengetahui metode teleportasi. Ini baru kedua kalinya menggunakannya, dan dia masih sedikit tidak nyaman. Setelah terlambat, Qin Yichen telah mengalokasikan 2 kelompok orang. 2 tim orang, saya menggunakan 1 tim dan Anda bersaing dengan tim lain, dan lokasinya diatur di gurun. Anda dan saya tidak memasuki medan perang, dan butuh setengah jam untuk bersiap. Bagaimana? Kalishero mengangguk, lalu menatap orang-orang beriman itu. Saya beruntung menghadapi penguasa cahaya hari ini, dan tolong beri saya kesempatan ini. Qin Yichen sangat setuju dengan kata-kata Kalishero. Memang perlu bagi orang-orang beriman ini untuk bekerja sama dan memberinya kesempatan untuk tampil. Kalimat pertama ini memberikan wajah yang cukup bagi orang percaya ini dan mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Qin Yichen tidak banyak mendengarkan, dan kembali untuk mempersiapkan para pengikutnya. Setelah Qin Yichen pergi, sudut mulut Kalishero sedikit terangkat. Saya mendengar bahwa kuil penguasa cahaya berbeda dari semua kuil lainnya. Anda semua adalah bagian dari cahaya, tetapi saya merasa bahwa hanya dengan rela mengikuti penguasa cahaya bukanlah orang percaya yang memenuhi syarat. Sejak memasuki negeri dongeng, kamu telah bekerja keras, tetapi kamu tidak memiliki arah. Aku menyebutnya usaha yang sia-sia. Kamu tidak perlu membantah dengan tergesa-gesa. Aku akan memberitahumu tujuan seperti apa yang harus kamu perjuangkan. Tentu saja, setelah aku selesai berbicara, kamu bisa membantah. Sekelompok pemuja menatap Kalishero, menunggunya memberikan pendapatnya. Sikap seperti itu mengejutkan Kalishero. Dimanapun, jika Anda berbicara seperti ini, Anda akan dipukuli, terutama di depan kuil, sambil menunjuk hidung semua orang dan mengatakan bahwa tindakan mereka salah. Anda akan diliputi oleh sanggahan hampir seketika. Tetapi orang percaya di sini tidak. Tampaknya mereka menghormati apa yang mereka katakan, dan sikap seperti itu lebih pantas untuk pendapatnya. Pertama-tama, penguasa cahaya juga manusia, dan kemampuan penguasa cahaya juga memiliki batas. Selama penguasa cahaya tidak menjadi dewa-dewa, dia akan cacat. Saya percaya semua orang tidak akan menyangkal hal ini. Di bawah premis ini, Anda berpikir, apa yang dibutuhkan penguasa cahaya? Apakah Anda mengikuti jejaknya? Tidak. Melakukan hal itu hanya akan membuat penguasa cahaya lebih berani. Dia akan semakin lelah. Suatu hari dia akan terseret olehmu. Cara sebenarnya adalah kalian semua harus memiliki tekad untuk menjadi penguasa cahaya. Menjadikan penguasa cahaya sebagai tujuan, melampaui dan mengalahkan.
Doktrin penguasa cahaya telah menyatakan sejak awal bahwa selama ada cahaya di hatimu, setiap orang bisa menjadi cahaya. Dan di hatimu ada cahaya. Tetapi Anda belum menjadi cahaya yang dapat menerangi satu dunia. Anda hanyalah penguntit yang mengikuti penguasa cahaya. Jika Anda tidak memiliki ambisi untuk mengalahkan penguasa cahaya, Anda bukan orang percaya yang memenuhi syarat. Dan Anda tidak layak menyebut diri Anda orang percaya di kuil penguasa cahaya. Hari ini, kesempatan ada di depan Anda. Bergabunglah denganku untuk mengalahkan penguasa cahaya. Agar penguasa cahaya bisa tenang, kami akan menyerahkan kuil penguasa cahaya kepada kami. Sehingga penguasa cahaya dapat fokus pada pengambilan keputusan dan meningkatkan kekuatannya sendiri seperti dewa-dewa lainnya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kalahkan penguasa cahaya bersamaku sekali. Dan lihat perlakuan seperti apa yang diberikan penguasa cahaya kepadaku. Kata-kata Kalishero terlalu langsung. Meskipun dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, dia seharusnya tidak meminta Qin Yichen untuk menjelaskannya saat ini, bukan? Meskipun Leng Tuking melakukan ini, Qin Yichen langsung menolak dengan alasan kedua pasukan tidak memiliki informasi tentang perang tersebut. Dalam waktu setengah jam persiapan, selain retorika di awal, Kalishero menunjukkan kemampuan dan bakatnya, menyimpulkan informasi medan perang, kekuatan personel, dan keunggulan geografis yang dapat digunakan. Semua diringkas. Setelah itu, rencana lengkap telah disusun. Begitu saatnya tiba, Qin Yichen muncul di depan semua orang. Ketika waktunya habis, atur agar mereka memasuki bidang seni bela diri. Aku tidak akan masuk ke sana. Kamu masuk dan memerintah. Lagi pula, mereka adalah penganutku. Jika aku hadir, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Kalisela membungkuk pada Qin Yichen. Tolong hangatkan sepoci anggur. Aliran waktu di dalam dan di luar hampir 100 kali lipat. Waktu untuk segelas anggur sudah cukup bagiku untuk menang. Qin Yichen tertawa, mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dari tangannya, dan langsung memadatkan energi spiritualnya menjadi berbagai alat untuk menghangatkan anggur. Oke. Guci anggur ini diseduh olehku. Jika kamu memiliki kemampuan untuk meminumnya, itu bukan urusanku.